Every single day, I'm gonna make something great. That's my way. Guys, welcome back to my YouTube channel, Diary of TV. My name is Tia. If you like the video, you could like the video. If you don't like the video, you could dislike the video. Please share, comment, and subscribe my channel. Oke guys, jadi gue tuh baru beli 5 deck tarot baru, Oracle sih lebih tepatnya, bukan yang Rider ya. Ada satu yang Rider, sejenis Rider tapi bukan Rider. Itu Angel Tarot card namanya. Jumlahnya sama kayak Rider, ada 78 kartu, tapi isiannya beda dengan Rider gitu. Dan si Monique, temen gue, soul sister gue, sister in life gue, itu tahu kan gue baru beli tarot. Ini saya sambil beterin rambut ya, karena rambut baru berpotong, norak banget gue. Oke, jadi si Monique itu tahu gue baru beli tarot ada 5 kan. Terus dia bilang, "Kak, ini dong bacain, tarotin pakai deck baru loh." Ya udah, gue bilang kan, gue tarotin sekarang. Jadi tuh gue beli 5 deck itu nggak langsung beli 5-5-nya. Jadi pertama gue beli 3 dulu, setelah itu beli lagi 2, ternyata masih kurang, ya gue beli 2 lagi. Beda-beda tapi ya decknya ya, bukan deck yang sama. Ya udah, akhirnya sekarang gue tarotin dan check this out for the reading, guys. Tarot lagi. Jadi gini guys, jadi temen gue Monique, teman kata lama gue sih, dia itu memang dia punya bakat spiritual. Ini gue cerita dulu backgroundnya ya, sebelum gue narotin. Punya bakat spiritual, dan dia itu memang diajarkan, dia istilahnya dia punya pembimbing lah ya. Kalau dibilang guru sih bukan guru, karena si Monique ini tidak berguru, dan gurunya ini juga tidak masuk tidak masukin ilmu apapun ke dia. Cuman tetap kalaupun gurunya mengajarkan ilmu sesuatu, ini guru spiritual ya, guru spiritual, bukan guru beneran gitu, bukan, tapi guru spiritual. Gurunya ini mengajarkan sesuatu kepada Monique, tapi Monique tetap harus belajar sendiri. Gurunya ini hanya membimbing, lebih tepatnya membimbing, bukan ngisi badannya si Monique dengan ilmu-ilmu gaib atau gimana, enggak. Bukan nanam ke badannya Monique, enggak. Sejujurnya sebenarnya gue kalau bicara Islam, gue ragu-ragu dengan tindakan Monique, karena menurut gue sih ini agak-agak magic, memang magic, which is ini sihir ya. Dan dalam Islam sihir itu kan sebenarnya tidak diperbolehkan, tidak dibenarkan. Tapi memang Monique melakukan ilmu yang pembimbingnya itu, yang guru spiritualnya itu ajarkan ke dia. Dia melakukan ini karena memang dia ingin mengklaim haknya sendiri. Karena haknya Monique itu sudah dirampas oleh ibu tirinya, dan ibu tirinya itu sudah menggunakan ilmu sihir juga, dan ilmu sihirnya cukup kuat, pakai dukun juga ibu tirinya. Jadi Monique hanya mengklaim, gue harus ngerimain Monique sih, kalaupun dia memang punya kemampuan itu yang diajarkan di guru spiritualnya itu. Gue berharap Monique tuh tidak menjadi serakah, tidak menjadi terobsesi dengan ilmu yang dia miliki sendiri gitu loh. Ilmu yang dia miliki, yang dia pelajarin dari guru spiritualnya. Gue tidak mau Monique tuh sampai jadi buta gitu loh. Buta akan harta, buta akan kekuasaan, buta akan power, dan menggunakan ilmu sihir hanya untuk mendapatkan apa yang dia inginkan. Jangan sampai itu terjadi. Di sini gue melakukan ini, bukan meng-ACC ya, gue support Monique karena kondisinya si Monique ini mempergunakan ilmu yang diajarkan guru spiritualnya itu hanya untuk mengembalikan apa yang sudah menjadi haknya Monique. Itu aja sih.
Ya seperti gue bilang tadi, karena kalau mengembalikan haknya Monik secara non spiritual terus agak susah, karena mak tirinya Monik itu, ibu tirinya Monik itu mempergunakan ilmu ya black magic lah gitu loh. Dan gue rasa sih kalau kita mengklaim apa yang menjadi hak kita, apa yang menjadi milik kita yang sudah dirampas oleh orang, gue rasa sih itu sih wajar-wajar aja ya kalau bicara secara manusiawinya, secara logikanya gitu. Karena kan tuh hak kita, dan hak kita dirampas ya wajar lah kita rampas balik atau kita ambil balik gitu loh. Dan di sini Monik juga membantu sih dengan ilmunya itu. Dia membantu gue untuk menyatukan gue dengan Dani, pacar gue, karena Dani kan memang lagi ngeghosting gue. Karena kalau nggak pakai ilmu ini gitu loh, ilmu ini tanda kutip ya, Dani itu agak susah kembali ke dalam hidup gue. Karena kenapa? Dani itu dikunci oleh istrinya sendiri pakai black magic juga. Sementara Dani itu nggak bahagia dengan pernikahannya karena istrinya Dani itu sangat beracun, sangat toksik. Sebenarnya kalau istrinya Dani baik-baik aja sih, ya gue sih nggak masalah ya si Dani mau balik sama istrinya. Ya gue malah senang gitu loh. Dani balik sama istrinya kalau emang istrinya bener, sikapnya bener gitu ya. Tapi istrinya kan tukang selingkuh, tukang main dukun, matre, semua hartanya Dani itu diraup sama istrinya. Dani yang kerja, tapi Dani juga nggak punya duit. Jadi istilahnya si Dani sendiri ini suffering atau menderita karena kelakuan istrinya. Udah menderita tapi dia nggak bisa keluar dari pernikahan yang toksik itu karena dia dikunci secara goib sama istrinya. Jadi ya karena ini ada urusan sama goib ya, jadi goib harus ketemu goib gitu loh. Ya terpaksa Monik ngerilis Dani, mencoba untuk ngerilis Dani dengan ilmu yang si Monik punya gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi, goib versus goib harus ditemuinya sama goib gitu loh. Jadi ya Allahu alam, gue berharap apa yang si Monik lakukan, gue berharap ini adalah bagian dari ikhtiar kami berdua untuk mendapatkan apa yang kami inginkan. Tapi balik lagi, kami berharap, khususnya gue berharap apa yang Monik lakukan ini tidak salah jalan, dan insya Allah diridhoi oleh Tuhan, diridhoi oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Karena kalau gue prinsipnya gini, tadi sih gue sempet pas narotin si Monik nih, hasilnya sempet ya ada beberapa yang gue lihat, dibilangnya sih ujungnya harus serahkan masalah ini ke Tuhan dan semesta, ujungnya gitu. Kalau si Monik, jadi Monik mau pakai cara apapun, mau pakai cara sihir apapun, kalau tidak Tuhan dan semesta tidak izinkan ya tidak akan terjadi gitu loh. Jadi gue lebih untuk masalah readingan ini dan untuk masalah tindakannya Monik ke gue, tindakannya Monik ini, gue harus ingatkan di sini, ini bisa terjadi apabila Tuhan atau Allah mengizinkan. Tapi kalau Allah atau Tuhan tidak mengizinkan, ya sorry to say, Monik, ini tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi akan dipending. Karena kenapa? Caranya salah. Pakai magic soalnya ini, pakai sihir. Sementara cara yang dibenarkan dalam kehidupan itu adalah caranya Tuhan. Biar bagaimanapun, apapun yang lo lakukan tetap pakai caranya Tuhan sih sebenarnya. Ya di sini gue hanya mencoba untuk membaca sekilas aja. Tadi gue lihat kartu-kartu yang keluar tuh ya memang ya you have to trust on God. Oke. Kebetulan di sini gue juga, kenapa sih Monik minta tarotin gue lagi? Karena di sini gue punya ada 5 deck baru. Sorry, udah jepit gue. Gue baru beli 5 deck baru. Enggak 5 deck. Tapi memang ini enggak semua deck gue pakai ya, karena ada 2 deck yang memang enggak ada urusannya sama ini. Jadi gue sebenarnya punya 5 deck baru. Ini deck baru gue, Tarot Angel. Ini bentar. Ini deck yang ini nih, deck baru gue. Tarot Angel dari Red Leigh Valentine. Ini deck baru gue juga, baru datang. Ini 2 nih, ini dan ini tuh baru datang hari ini dari shipping dari luar negeri. Ini deck yang ini, deck Archangel Oracle Card dari Doreen Virtue. Ini juga baru, tapi ini udah datang dari 2 minggu lalu kalau nggak salah. Ini dari decknya Keeper of the Light. Terus ini deck baru juga, datangnya barengan sama ini nih, barengan si Keeper of the Light ini, deck yang ini.
Deck yang ini nih, Universe ini deck, datanya berbarengan dengan ini, Keeper of the Light ini Universe deck nih. Ini deck baru, ini kotaknya, deck baru gue. Yang ini. Ini datanya ya barengan sama yang ini 2 minggu yang lalu. Terus sama satu deck lagi, Moonology Oracle card, tapi di sini nggak gue pakai karena ini lebih kayak nggak ada urusannya sih sama kasus yang ingin ditanyakan gitu. Jadi gue pakai 4 deck baru gue aja gitu. Ini deck lama gue. Ini Tarot Rider, tarot dasarnya gue. Dan gue mau beli lagi nih yang Tarot Rider ini karena kalau punya satu kurang. Karena punya gue sebenarnya ada 2 Tarot Rider decknya. Tapi yang satu lagi tuh Tarot Rider deck yang lama, which is itu udah nggak enak di shuffle. Dan itu energinya udah buruk sekali, udah negatif sekali karena tarot deck yang punya gue yang lama itu kebanyakan dipakai untuk ngebaca atau ngereading tentang bos gue di perusahaan yang lama, which is energi dia tuh sangat jelek karena orangnya jahat sekali gitu loh. Jadi terpaksa tarot itu tidak bisa gue pakai, jadi terpaksa gue harus beli Tarot Rider deck yang baru untuk nemenin deck yang ini, deck lama gue yang ini gitu. Dan kebetulan juga tarot deck Rider gue yang lama, yang energi negatif itu, energinya terlalu negatif itu, ada satu kartu yang hilang, which is itu kartunya The Hangman. Jadi memang terpaksa harus beli deck baru. Kalau ini full, kartunya full, lengkap 78, nggak ada yang kurang. Gitu loh gengs. Oke, nah kita mulai ya untuk readingannya. Hai guys. Kita reading lagi ya. Ini permintaan Monique nih. Oke. Readingan pertama pakai deck Tarot Rider yang basic. Seperti biasa, gue ambil 5 spread, 3 spread, 1 spread confirmation, dan bottom of the deck. Bottom of the deck ya, di sini. Oke. Dan apabila di sini kan kayak ada, nih kayak mana ini kan dua kartu. Ini juga 2 kartu. Ini juga 2 kartu. Kenapa 2? Karena saat gue shuffle, dua kartu ini nih jatuh. Ini 2 kartu ini semua jatuh 2, jadi dulu gue ambil gitu. Oke guys, kita mulai. Kartu pertama. Tadi udah gue kasih tahu kronologinya ya. Kronologi dari dasar, alasan dasar yang terjadi kenapa gue bikin vlog ini dan narotin si Monique soal ini gitu loh. Jadi mungkin bisa dicek tadi itunya ya, alasannya. Oke, di sini ada kartu Ace of Cups. Apa yang Monique upayakan untuk mendapatkan kembali harta yang memang sudah menjadi haknya si Monique, tapi dirampas oleh ibu tirinya, dan ibu tirinya menggunakan black magic, itu Monique akan dapetin. Tapi ini lebih, kalaupun memang Monique mendapatkan, ini lebih karena Tuhan. Lihat, ini ada gambar awan, dan ada gambar tangan, dan tangan ini keluar dari awan, dan tangan ini memegang satu piala. Piala itu di sini lebih ke arah sebenarnya cups ya. Cups itu kan lebih ke arah perasaan sih, tapi nggak harus perasaan juga. Bisa juga ini lebih ke apa ya? Lebih ke rezeki yang sangat besar, overflowing rezeki. Karena kan pertanyaan ini berhubungan dengan rezeki, bukan dengan perasaan ya, karena bukan tentang relationship, tapi lebih ke rezeki. Karena pertanyaan rezeki, jadi anggaplah ini cups ini kan Ace of Cups ya. Ace itu kan tingkatannya tinggi dalam tarot. Ini ada rezeki yang memang jumlahnya besar, overflowing. Karena yang Monique yang dirampas, harta Monique yang dirampas oleh mama tirinya Monique itu memang juga besar jumlahnya. MM-an, udah bukan ratusan juta lagi, MM-an, karena yang ibu tirinya Monique yang ibu tirinya Monique rampas dari Monique itu adalah kebun sawitnya Monique. Kebun sawit itu kan kalau dinominalkan, wow, itu udah investasi yang jumlahnya udah bukan puluhan juta lagi, tapi udah MM-an gitu loh. Dan namanya kebun ya, kan masih gede, luas, berapa hektar gitu kan. Udah nggak main ratusan meter lagi, tapi udah hektaran gitu loh. Which is ya, kalau
jual dinominalkan ya bisa M-an gitu, bisa lebih dari 1 M gitu kan. Itu sebenarnya haknya Monik karena itu adalah harta bapaknya Monik. Cuman ya itu karena si Monik itu punya emak tiri dan emak tirinya serakah, jadilah emak tiri itu merampas harta yang menjadi haknya Monik. Dan makanya di sini kenapa si Monik menggunakan ilmu tanda kutip ilmu spesial itu karena dia ingin mengembalikan apa yang sudah menjadi hak miliknya. Tapi seperti yang gue bilang tadi, Monik akan mendapatkan apa yang diinginkan apabila diridhoi sama Tuhan. Apabila Tuhan gak ridho, ya gak akan dapatkan gitu loh. Karena sebenarnya apa yang Monik lakukan ini jalannya tuh salah gitu loh. Walaupun ibu tirinya pakai black magic, harusnya Monik ngelawannya bukan dengan black magic juga, tapi ngelawannya dengan doa. Karena baik lagi, gue selalu mengajarkan Monik untuk, jadi gini, gue dihadirkan ke dalam kehidupan Monik untuk menjadi kayak semacam spiritual coach-nya dia lah gitu loh. Karena si Monik ini terlalu banyak bermasalah ya hidupnya, jadi itu membuat jiwa dia tuh ya makin kagak beres gitu loh. Bukannya dia gila, tapi Monik jadi orang yang pemarah, jadi orang yang nggak mau kalah. Ada keinginan dia untuk tidak mau kalah, ada keinginan dia untuk menjadi orang yang ini kan hak gue, lo udah ngambil hak gue kan ngambil balik. Jadi kesannya kayak serakah, tapi sebenarnya memang bukan serakah sih gitu loh. Cuman tapi tidak begitu cara merampas hak kita yang sudah diambil oleh orang lain. Bukan begitu cara kita mengambil balik hak kita itu. Bukan dengan cara ilmu yang sihir gitu loh. Harus dengan ilmunya Tuhan. Ilmunya Tuhan apa? Ya doa lah. Gila, pakai ilmu sihir jatuhnya sih musyrik. Jadi intinya gini, mereka bisa dapetin apa yang dia inginkan. Overflowing rezeki ini bisa dapat. Tapi kalau memang Tuhan mengizinkan. Kalau Tuhan tidak mengizinkan, kalau Tuhan menganggap apa yang Monik lakukan dengan ilmu spesialnya ini, ilmu spesial dalam tanda kutip ya, kalau Tuhan tidak mengizinkan, tidak meredoi, ya nggak akan dapat. Ini sih gitu. Udah dibilangin tuh anak, nggak pernah, bukan nggak mau denger, nggak dengerin. Gue nggak tahu kenapa ya gitu loh. Bukan nggak dengerin, mungkin dia dengerin, tapi dia kayak ke-trigger untuk coba gitu loh, pakai ilmu spesial itu. Itu sebenarnya sih nggak bener. Oke Mon, nih ya, lo bisa cabut dari kehidupan lo yang sekarang, kehidupan lo yang penuh masalah, berantakan karena lo dizolimin sama materi lo. Lo bisa pergi ke tempat yang lebih damai, karena orang yang mengayuh perahu ini membawa ada dua orang ini. Ini satu yang baju kuning ini perempuan, dan sebelah itu adalah anaknya si perempuan. Si pengayuh dayung ini membawa si perempuan dan anak ini dari tempat yang kacau berantakan ke tempat yang lebih damai, lebih aman, lebih kondusif. Dan perempuan ini serta si anak ini jelas kelihatan banget mereka sedih karena mereka duduk di perahu dalam kondisi tertunduk gitu. Dan di sini ada kartu The Chariot. Chariot itu adalah kereta perang. Kalau kereta perang which is kan ada kudanya ya. Ini orang ini yang mengendalikan, prajurit ini yang mengendalikan kereta perang ini. Jadi yang namanya kereta perang udah pasti kan maju ya kalau jalan. Nggak mungkin kereta perang jalannya mundur, pasti maju. Cuma di sini kuda ada dua, black or white, hitam atau putih. Nah ini balik lagi kan gue bilang, apa yang Monik lakukan dengan cara ilmunya itu, ilmu tanda kutip ya, itu sebenarnya black atau salah. Monik bisa dapetin apa yang dia inginkan asal dia wise atau bijaksana dalam memilih cara mana yang dia mau pakai, cara Tuhan atau cara simple atau cara pintas, which is cara pintas adalah caranya setan. Mohon maaf caranya setan. Lo bisa dapetin ini, rezeki ini yang overflowing ini, harus pakai cara Tuhan, which is berdoa banyak-banyak,
bukan pakai ilmu A, B, C, D, no, itu salah. Itu ilmu yang sifatnya pintas dan itu tidak dibenarkan oleh agama manapun. Mau lo Kristen, mau lo Islam, mau lo apapun, tidak dibenarkan. Cara pintas, caranya setan dipergunakan. Itu tidak dibenarkan. Iya, gue tahu. Ini kartu ketiga. Kartu Nine of Sword. Orang yang susah tidur. Iya, gue tahu si Monique memang anxiety karena masalahnya itu gitu loh. Karena masalah yang dibuat oleh emak tirinya dia anxiety, si Monique kekurangan uang karena uangnya, istilah kasarnya Monique yang anak orang kaya, bapaknya kaya, tapi harta bapaknya dikuasai oleh emak tirinya, jadi si Monique itu kayak ditendang dari kehidupan keluarganya kayak itu gitu loh. Sehingga si Monique itu melarat. Iya, gue tahu lo sekarang kesulitan duit, kesulitan rezeki, sehingga membuat lo jadi anxious, membuat lo jadi anxiety, membuat lo jadi sulit tidur. Gue tahu, tapi tetap caranya nggak boleh kayak gitu, nggak boleh pakai cara pintas. Itu cara setan, man. Sorry to say ya. Kalau mau pakai cara yang benar, cara Tuhan, itu lebih long last. Kalaupun lo dapet dengan cara pintas atau cara setan, harta itu yang lo dapatkan, walaupun itu adalah hak lo, itu tidak akan long last. Karena itu duit panas jatuhnya. Karena lo mendapatkannya dengan cara yang pintas, caranya setan gitu. Kalau memang mau harta lo itu kembali ke dalam hidup lo dan long lasting, pakailah cara Tuhan. Banyak berdoa, bukan dengan main magic. No, that's not right. Karena intuisi gue juga mengatakan hal itu. Intuisi gue, spirit guide gue menentang hal itu. Apa yang sudah terjadi, maka terjadilah dengan sendirinya. Sesuai dengan petunjuk dan ridhonya Tuhan. Ridhonya Allah. Bukan dengan cara memakai ilmu sihir, pakai cara pintas yang diajarkan oleh orang. Guru spiritual lo, memang gue akui dia sakti, dia punya kemampuan, tapi tetap ingat, dia tetap manusia. Segala sesuatu yang kita praktekkan atau kita aplikasikan dalam hidup berdasarkan ajaran manusia, bukan ajaran Tuhan, which is pakai cara pintas ya pastinya. Cara pintas yang diajarkan oleh manusia bukan oleh Tuhan, itu salah. Kalau lo mau dapetin harta lo itu kembali dan long last jatuhnya, bukan uang panas, lo harus pakai cara Tuhan, Monique. Sorry to say, I have to say this. Di sini ada kartu Seven of Swords dan Page of Wands. Oke. Wands di sini. Page itu bicara orang yang entah dia umurnya lebih muda atau orang ini sebenarnya udah berumur tapi sifatnya masih kekanak-kanakan, karena page itu sifatnya muda. Wands itu represent fire sign. Fire sign itu yang masuk zodiak, yang masuk fire sign itu Aries, Leo dan Sagittarius. Dan mengingat fire sign itu sifat orang yang menggebu-gebu, berapi-api, berambisi kuat. Ambisinya berhubungan dengan apa? Pasti duit. Karena kenapa? Readingan ini kan nanyain soal apakah si Monique bisa mempergunakan ilmu khususnya itu untuk mengembalikan harta miliknya, ya kan? Lo jangan jadi orang yang terlalu berambisi, apalagi berambisi sama duit dan menggunakan cara instan. Itu jelas salah, tidak dibenarkan oleh agama manapun. Udah gitu orang ini adalah page kan, seorang page yang which is seorang yang sifatnya masih kanak-kanakan. Bijaklah dalam mempergunakan ilmu apapun yang lo punya. Karena kalau lo nggak bijak dalam mempergunakan ilmu yang lo punya, itu akan menyeret lo ke neraka. Sorry to say, Monique. Karena orang yang musyrik itu tidak ada ampunannya. Dalam Islam ya, nggak tahu kalau dalam ajaran agama lo kan soalnya kan lo non muslim, gue nggak tahu. Tapi kalau dalam Islam, dalam ajaran Islam yang gue tahu, harus pakai cara yang benar. Lo tidak bisa menjadi seorang page of wands, seorang yang berjiwa kurang dewasa alias tidak matang dan berambisi. Ini seorang page of wands ini, apabila lo bersikap seperti ini,
ini akan membutakan jalan lo sendiri, akan menjerumuskan diri lo sendiri ke dalam dosa, dan dosa yang tidak terampunkan ya bukan dosa yang diampuni, dosa yang tidak terampunkan, dan ujungnya apa? Neraka. Kenapa? Musyrik atau kita pakai cara-cara pintas black magic atau sihir yang kita dapatkan dari orang, itu jelas salah. Gak bisa kayak begitu. Jadi memang lo harus wise. Di sini kan sesuai dengan ini kan, the chariot. Lo harus wise dengan pilihan yang lo akan pilih. Lo harus wise mempergunakan kekuatan itu. Lo pilih black, hitam, atau putih. Karena kalau salah pilih, salah jalan, neraka ujungnya. Gue sih bukannya suci, tapi ini gue bicara fakta. Fakta yang gue tahu. Sorry ya, Mon. Sini ya, ini ada Five of Sword. Ini sama, ini tadi kartunya 2. Karena saat gue shuffle jumpingnya 2, jadi 2 gue ambil. Five of Sword sini adalah orang yang sangat greedy, serakah. Lihat, orang ini ada 5 pedang. Dia mau ambil 5-5-nya tapi tangannya gak cukup. Jadi dia hanya bisa pegang 3 pedang, 2 pedangnya terjatuh. Dan orang ini ada di medan perang. Sebenarnya teman-temannya orang ini tuh, yang di belakang ini nih, teman-temannya nih, udah pada keluar nih dari medan perang, udah pada cabut, udah pada mau pulang ke rumah lah. Tapi orang ini tuh masih aja bertahan di medan perang, padahal perangnya udah kelar. Mau itu kalah, mau itu menang, intinya perangnya udah kelar. Ngapain orang ini tetap ada di medan perang? Dia sepertinya nggak puas dengan hasil peperangannya itu. Hasil akhir dari peperangan itu dia nggak puas. Karena dia tidak puas, makanya dia bertahan di medan perang dan dia mempersenjatai dirinya dia. Berarti kan sikap orang ini ya sama dengan serakah ya. Nggak terima kekalahan, atau kalaupun menang, kalaupun hasil perangnya menang pun juga dia merasa kurang, kemenangannya itu belum maksimal gitu. Jadi jelas banget dari kartu ini, dari kartu Five of Sword ini, janganlah menjadi orang yang serakah. Sekalipun yang lo ambil itu adalah hak lo, sekalipun harta itu adalah hak milik lo, janganlah menjadi orang yang serakah, janganlah menjadi orang yang terobsesi sama harta. Oke, kartu keempat. Kartu kelima sama, Seven of Sword. Sama, Seven of Sword dengan Five of Sword sama artinya. Sama-sama orang yang menggambarkan orang yang serakah. Di sini juga sama, ada 7 pedang. Orang ini pengen ngambil 7-7-nya tapi tangannya nggak muat, jadi yang bisa diambil oleh orang ini cuma 5 pedang, 2 pedang masih akhirnya terpaksa dia tinggalkan. Dan dia sneaking out atau mengendap-endap keluar dari suatu perkemahan ini. Yang putih-putih ini nih, tenda di belakang pedang ini adalah tenda, which is to represent perumahan ya, atau permukiman. Dan orang ini kenapa harus ngambil pedang, diam-diam ngendap-ngendap keluar dari pemukiman ini? Artinya apa? Thief kan? Pencuri. Orang yang serakah. Janganlah menjadi orang seperti ini, Monik. Nggak bagus. Itu akan menghancurkan lo sendiri. Gue sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai coach spiritual lo, gue hanya mencoba mengajarkan apa yang gue tahu. Sesuai dengan caranya Tuhan. Sesuai dengan jalan Allah. Sorry to say. Di sini ada kartu, yang 5 spread udah. Kita masuk ke 3 spread. Ini ada kartu 4 of coins dan Page of Pentacles atau Page of Coins. Ini 4 of coins ini represent orang yang greedy. Saking greedy-nya, saking serakahnya, dia nggak mau kehilangan koin-koin yang dia punya. Sehingga koin ini ditaruh di kepalanya, dia genggam di dadanya, dan dia injak di kedua kakinya. Ini kan jelas orang yang greedy. 4 of coins, 5 of sword, 5 of sword, 7 of sword. Ketiga kartu ini adalah kartu orang-orang yang greedy dan terobses sama harta. Janganlah kau terobses dengan hartamu sendiri. Walaupun itu hartamu, seperti gue bilang tadi, walaupun hartamu sudah dirampas, cara mengembalikannya pakai cara Allah, pakai cara Tuhan yang unik. Bukan pakai cara pintas. Jangan terjebak dengan temptation itu sendiri.
Karena harta itu adalah temptation dunia, ya kan? Jangan tergoda sama temptation itu sendiri. Karena kenapa? Kalau lo tergoda dengan cara pintas, karena lo ingin menguasai harta lo kembali, lo bisa dapat, tapi dapatnya dikit. Page of Pentacles, lihat. Page itu kan itunya kecil ya dibanding king ya, dibanding king ataupun ace. King kan raja, ace itu kan istilahnya yang paling utama, yang paling top gitu loh. Kalau page itu tingkatannya di dalam suatu infrastruktur, di dalam suatu pemerintahan, page itu lebih ke kayak kecil, rendah, dan lo akan dapat, ya lo kok bisa sih pakai cara pintas, tapi kan caranya salah, nanti lo akan dapat tapi hasilnya kecil, nggak maksimal. Kalau lo mau dapat ini overflowing rezeki ini, ya lo tuh harus pakai cara Tuhan. Kenapa? Di sini ada justice, pembayaran karma. Bicara justice, bicara karma, berarti kita bicara Tuhan kan, bukan sihir, bukan ilmu pintas. Jujur ya Mon, gue baca ini nih agak intonasinya agak berapi-api, karena sebenarnya gue nggak setuju dengan apa yang gue lakukan. Gitu. Di sini, kalaupun lo nggak pakai cara pintas, Mon, tetap akan ada justice, tetap akan ada karma yang terbayar. Karmanya apa? Ya karmanya adalah ibu tiri lo akan membayar apa yang dia sudah perbuat terhadap lo, karena dia sudah menzolimi lo. Dia akan dapatkan karma buruknya. Dan lo, kalau lo bisa mengikhlaskan ini semua, dan kalaupun lo ingin mengambil harta ini semua menjadi hak milik lo lagi, bisa. Tapi pakai cara Tuhan, maka lo akan dapatkan karma baik. Tapi kalau lo caranya pakai cara pintas untuk mengembalikan harta yang sudah menjadi milik lo dan itu diambil oleh ibu tiri lo, kalau pakai caranya pintas, lo nggak akan dapetin karma baik ini. Karena kalau lo nggak dapetin karma baik, kalau lo tidak mendapatkan karma baik ini, maka jangan harap lo dapetin overflowing rezeki ini. Kalau lo pakai cara pintas, karma lo juga akan dapetin karma buruk, karena apa yang lo lakukan itu salah. Karmanya ke siapa? Ke Tuhan. Karena lo berbuat salahnya langsung ke Tuhan, bukan ke orang. Kalau apa yang ibu tiri lo lakukan, kesalahan yang ibu tiri lo lakukan itu hanya kesalahan dia ke lo, dan juga kesalahan dia ke Tuhan sih. Jangan meng-copy paste kelakuan ibu tiri lo. Jadi tetap jadilah Monik yang sebelumnya. Ilmu apapun yang lo punya, tetap menjadi Monik yang sebelumnya. Try to be humble and try not to use jalan singkat. Don't use a short way. Use God's way. Jalan Tuhan. Kecuali kalau kalau pengen jalan pintas, ya kan dapetnya dikit nih. Page of Pentacles ini. Tapi kalau lo lebih mengikhlaskan dan pakai jalan Tuhan, biarkan karma itu terjadi dengan sendirinya. Caranya gimana? Lo harus release yourself. Healing. Release your anger to your stepmother. That's the thing that you have to do. Release your anger to your stepmother. Release all the hatred that you feeling inside of you. And try to heal yourself. Try to healing yourself. Try to healing your wounds. Then, if you could do that, you might get the justice with you. You might get the good karma with you. But if you're using short way atau ilmu sihir, sorry to say, you're not getting good karma, but you will get shit, just like your stepmother. Just like your stepmother got gitu loh. Gatnya seperti apa yang ibu tiri lo dapatkan. Di sini ada King of Cups. Yes, lo bisa dapetin ini. Kayak King of Cups ini adalah orang yang akan membantu lo. Tapi gue nggak tahu ini siapa sih ya. Kok gue ngerasa ini adalah, feeling gue sih bilang ini adalah King of Cups, ini adalah guru spiritual lo.
dia memang seorang king. Gue akui guru spiritual lo, wih, ininya hebat, ilmunya hebat, tapi tetap tidak bisa pakai caranya dia. Karena mohon maaf itu cara pintas. Takutnya kalau pakai cara pintas, takutnya nggak diridhoi sama Allah. Kalau nggak diridhoi sama Allah, takutnya yang harus lo dapetin banyak harta, banyak good karma atau karma baik, malah lo akan mendapatkan karma yang jelek. Karena lo pakai adalah jalan pintas. Guru spiritual lo adalah seseorang yang sakti, seseorang yang memang punya kuasa. Karena dia adalah seorang king. Tapi memang dia adalah king yang baik ya, karena cups itu kan represent water sign. Water sign itu ya Cancer, Pisces, sama Scorpio. Cancer, Pisces, Scorpio itu sebenarnya sih basically orangnya baik. Tapi balik lagi, Cancer, Scorpio, dan Pisces adalah tipikal zodiak yang nggak stabil, nggak grounded. Dalam arti nggak grounded gini, mereka baik, tapi mereka juga punya sisi jahat. Kalau mereka tidak bisa wise dalam memilih perilaku mereka sendiri, ya maka mereka akan menjadi orang yang zalim. Gitu. Tapi kalau mereka bisa lebih wise memilih perilaku mereka, sikap mereka, tindakan mereka, maka mereka akan menjadi orang yang baik, menjadi orang yang wise, dan tidak akan menjadi zalim. Gitu loh. Ya, orang ini, guru spiritual lo ini memang orang yang baik, tapi baik lagi. Ya memang sih dia hanya menawarkan ke lo, tapi harusnya lo bisa lebih bisa. Ya udah Pak, mohon maaf, kayaknya saya nggak bisa pakai cara itu. Takutnya menyalahi hukum Tuhan gitu. Walaupun dia juga si guru spiritual lo ini memang niatnya tuh bantu, niatnya tuh baik, niatnya tuh bukannya pengen jerumusin lo, tapi kan tetap akan ada efek sampingnya. Biar bagaimanapun, walaupun guru spiritual lo ini adalah seorang king, adalah seseorang yang punya power yang wow, magic, sakti, tetap dia adalah seorang manusia, dia bukan Tuhan. Jadi yang lo lakukan adalah ya pakai cara Tuhan lah, be wise. Oke, Three of Swords-nya udah capek gue bacainnya sumpah ini berat energinya. Three spread-nya udah, one confirmation card-nya. Sama, 2 kartu yang keluar saat gue shuffle ada 2 yang jatuh jumping. Jadi dua gue ambil. Ini ada kartu Ten of Cups dan The Death. See? Death. Lo bisa dapetin harta itu. Lo bisa mendapatkan harta yang memang adalah hak milik lo. Lo bisa mendapatkan kembali harta yang sudah menjadi hak milik lo dari ibu tiri lo apabila ibu tiri lo game over. Karena di sini kematian, di sini death ini bisa artinya 2. Death secara fisik atau kematian secara fisik, dan juga death secara lebih tepatnya kayak transformasi gitu loh. Jadi yang lama, yang jelek akan diganti dengan yang baru yang lebih baik gitu loh. Kalau bicara kematian jelas, biarkan kalau memang itu terjadi, kematian secara fisik terjadi pada ibu tiri lo, serahkan kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang cut off ibu tiri lo, cut off hidup ibu tiri lo. Jangan lo cut off hidupnya dia. Kalau lo bisa pakai cara yang lebih wise, caranya Tuhan, maka lo akan dapatkan Ten of Cups, kebahagiaan maksimal, kebahagiaan eternal. Gitu loh, Mon. Dan di sini kartu terakhir ada Page of Swords. Lagi-lagi orang yang sifatnya kekanak-kanakan. Sword. Ya. Sword itu lebih ke keputusan. Jadilah dalam lo mengambil keputusan, jadilah orang yang bijak. Janganlah mengambil keputusan dengan cara yang kekanak-kanakan. Itu salah besar, Monik. Nggak gitu caranya. Tadi tarot ridernya udah, kita masuk ke oracle cardnya ya. Ini oracle universe,
When I lean on certainty and faith, I change my mind about the world I see. Oke. Panjang ya. Judul tarotnya. Oke. Ini seperti biasa. Ini gue cuman pakai karena ini oracle. Gue cuman pakai 3 spread. Dan ini kenapa ada 2? Karena ini saat gue shuffle jatuh 2. Ini gue jatuh 2. Jadi dua-dua gue ambil. Oke. Kita mulai. Pertanyaan tetap sama tadi. Dibilang di sini, I surrender to a power greater than me. See, Monik? Yang harus lo lakukan untuk mendapatkan harta lo kembali dari genggaman materi lo adalah serahkan aja masalah ini ke Tuhan. Nggak usah pakai magic-magican deh. Bikin pusing. Sini ada kartu confirmation. Kartu kedua, dibilangnya sini, in any moment I can surrender to the powerful presence of love. Through prayer, contemplation, and stillness. See? Through prayer, Monik. Prayer. Bukan pakai ilmu aneh-aneh. Sini. My fearless freedom lights up the world. Okay. Your freedom. You will get your freedom after your moms die. After your stepmother die. But how come he died? Only God's will. Let God decide it. When the perfect time for her to die. Biarkan Tuhan yang merencanakan, menentukan kapan waktunya materi lo itu meninggal ya. Oke. Di sini kartu last card-nya ada. Thank you universe for helping me see beyond the limits of fear. Thank you for expanding my perception so that I can see what is of the highest good. See, you will get this perception. Kalau dari gue pastinya. Kalau gue nggak ngingetin lo ya Mone. Kalau gue kagak bulak-balik cerewet ya sama lo ya, nyerewetin lo. Lo bisa termakan sama. Lo bisa you will get blind with your own power. Lo bisa dibutakan oleh kekuatan lo sendiri. Jadi memang tetap harus diingatkan berkali-kali. Jangan berkelakuan seperti most Pisces deh. Yang gila harta. Jangan seperti itu. Sehingga mereka mengalahkan berbagai cara. Salah satu contoh most Pisces yang toxic, gila harta dan mengalahkan berbagai cara. Istrinya Kang Dences, siapa lagi? Sorry itu sih. Kalau gue sih kagak mau ya Mone disamakan sama istrinya Kang Dences. It just too shallow aja, dangkal. Ini kartu kedua. Instead of praying for an outcome, I pray for the highest good for all. Highest good ini maksudnya apa ya? Tuhan lah Moni. Tuhan, bukan pakai cara yang aneh-aneh. Oke, ini bottom of the deck universe-nya. Tuh, kartu universe aja udah ngomong kayak gitu. Lu masih mau debat? Masih mau pakai cara yang aneh-aneh? Nggak usah lah. Kenapa gue jadi marah-marah ya? Sorry ya guys. Karena gue agak-agak logik gue nggak terima sih dengan apa si Monik lakuin. Logik gue dan inner self gue, higher self gue tuh bilang ini salah. That is not the way it is gitu loh. Di sini ada kartu bottom of the deck, joy is the ultimate creator. See, creator. Creator siapa? Ya Tuhan. Siapa yang bisa memberikan joy? Ya Tuhan. Oke. Universe card kelar. Confirmation dari universe card. Kita masuk ke angel tarot card. Oke, bentar. Saya ini dulu ya, saya bereskan. Ini deck baru nih, universe card deck baru, angel tarot card deck baru. Oke. Angel tarot cardnya. Oke. Bottom of the deck angel tarot card ada di sini. Nih banyak juga nih angel tarot card, tebel nih. Gak tau nih berapa biji, 78 sih katanya. Tapi kok tebel banget ya. Sumpah. Berat, Bo. Terbalik. Gue memang tidak pernah baca kartu terbalik ya. Sorry. Monyet. Ya jatuh. Iya, berantakan.
Aduh, Tuhan tolong. Oke, ini bottom of the deck ya, sorry. Ini berantakan cuy. Aduh, terus kita beresinnya. Oke, kita mulai ya. Di sini kartu pertama ada Three of Fire, abundance. Things look very good. Have patience at this time. Make long-term plans. See, have patience, Monik. Sabar ya, sabar. Jangan possess sama keinginan lo untuk mendapatkan harta lo kembali. Jangan possess. Kalau lo nggak possess, lo akan dapatkan abundance. Kalau lo possess, boro-boro abundance. Sial yang ada. Kartu kedua, Two of Water. A relationship that continues to grow closer. Forgiveness, the positive resolution of a conflict. See, positive resolution of a conflict. Caranya gimana? Forgiving, maafin aja apa yang mak tiri lo lakuin. Dengan lo maafkan dia, karma tuh akan berjalan ke dia. Tapi dengan lo maafin dia setengah-setengah, mungkin di hati lo belum maafin, di mulut lo bilang iya udah maafin. Nah itu kan berarti setengah-setengah itu nggak baik itu. Karmanya akan ketahan di lo. Dan kalau lo bilangnya iya kok gue udah maafin kok secara hati, tapi lo seperti terobses dengan harta lo sendiri yang sudah diambil sama mak tiri lo, itu kan artinya lo belum rela apa yang dilakukan mak tiri lo ke lo. Kalau belum rela, ya belum ikhlas, ya harta lo nggak bakal balik, Monik. Gitu loh. Harta lo gak bakal baliknya susah. Makanya diikhlasin aja, santai aja, jangan dikit-dikit Katie tarutin aku deh soal harta soal rezeki gue. Bukan gue gak mau narutin lu kayak terobses banget sama tarot gue ya, Mon. Please deh, gue hanya orang biasa, Monik. Ya memang gue punya keahlian untuk baca tarot, iya. Tapi gue hanya orang biasa yang memang lo tuh jangan terlalu percaya sama tarot gue gitu loh. Jadi apa yang positif ya lo afirmasikan dalam doa. Apa yang lo dapetin positif gitu dari hasil tarotan gue, afirmasikan dalam doa. Dan apa segala sesuatu yang negatif yang kebaca di tarot gue, lo afirmasikan juga dalam doa ke Tuhan. Bilang jangan sampai hal-hal negatif yang si Kak Tia baca lewat tarot tuh kejadian. Dan kalau memang hal-hal positif yang si Kak Tia baca lewat tarot, izinnya tuh kejadian gitu loh. Jadi mintanya sama Tuhan. Hal yang positif mintanya sama Tuhan, hal yang negatif juga mintanya sama Tuhan supaya lo dihindari. Gitu loh, Mon. Bukan dikit-dikit tarot. Deh. Ini kartu ketiga, The Moon, Archangel Haniel. Important physic insight. Even events behind the scene. Release fear that holds you back. Ya, lo memang punya fear, Monik. Itu yang harus lo rilis. Lo fear, lo ketakutan. Cara gak langsung di balik sadar lo ketakutan. Heart lo tuh gak bakal balik. Lo ketakutan mak tiri lo akan terus-terus ngezolimin lo. No, not the way it is. Bukan begitu cara berpikirnya. Kayak di sini jelas ya dibilang ya. Release fears that hold you back. Lo tuh banyak banget ketakutan dalam diri lo. Itu yang harus gue coaching. Biar lo tuh lebih beresan dikit jadi orang secara mental dan spiritual. Ten of Water. A content and rewarding family life. Your emotional and material needs are met. Trustworthy relationship. Ya. Di sini sih lebih kayak pokoknya kalau lu emosi lo dan sama material gimana ya? Emosi lo dan kebutuhan material lo dalam hidup ini itu harus saling ngedukung, saling ketemu satu sama lain. Biar ada keseimbangan. Dan lo harus trustworthy, harus mempercayai itu gitu loh. Jadi ya balik lagi. Serahkan aja ke Tuhan. Ya kan? Gak usah takut. Serahkan aja semuanya ke Tuhan. Gitu loh, Mon. Kartu last cardnya, Nine of Fire.
Don't give up. Protect that which you've created. Have courage and believe in yourself. See? Yang lo harus believe in is believe in yourself, not with the power that you have. I mean like with or without the power that you have, you still have to believe in yourself. Karena gini, it's quite it's quite impossible if you have that kind of power. It's quite impossible if you don't have self belief. Itu aja sih. Apapun yang lo punya, kekuatan apapun yang lo punya, kalau lo nggak believe in yourself, believe in God, nggak bisa jalan. Ini sih gitu. Oke, bottom of the deck-nya ada. Nih, tadi decknya nih sempet bubar ya, bubar tuh. Tapi males gue nyatuinnya, ntar aja balik. Udah kelar tarot baru gue beresin. Bottom of the deck ada Queen of Fire. Confident, warm, intelligent, graceful. Stretch your wings and fly. Don't underestimate yourself. Assert your independence and creativity. Don't underestimate yourself, Monique. Lu tuh ya sering banget merasa tidak percaya diri. That's why you must have confidence. Itu yang lo nggak punya. Lo intelligent, lo memang pintar, lo warm, lo memang hangat, graceful, ya, lo anggun. Tapi yang kurang adalah confident, kepercayaan diri. Itu yang lo nggak punya. And it's so, dan itu nggak apa ya? Lo harus percaya sama diri lo sendiri. Lo harus percaya dengan kekuatan Tuhan. Lo harus percaya dengan kemampuan lo. Jadi jangan pernah underestimate kemampuan lo, jangan pernah underestimate diri lo sendiri, jangan pernah nggak yakin dengan diri lo sendiri, dan jangan pernah nggak yakin sama kemampuan Tuhan. Itu aja sih. Oke? Sini. Oke, wait. Kita masuk ke Keep of the Lights yang ini. Keeper of the Light. Ini Archangel juga nih, kartunya Archangel. Gua ambil 3 karena tadi terlalu banyak, ambil 5. Oke, di sini ada kartu Radha, Soul Flame. Rediscover a lost part of yourself. See? Rediscover a lost part of yourself. Apa yang lost dalam diri lo? Confident. That's one of the things that you have lost. Part of yourself. Experience relationship harmony and healing. See? Okay. Kartu kedua ada kartu El Moria. Awakening Presence. Kan lo memang lagi spiritual awakening, sama kayak gue. Di sini ada The universe is with you. See? Tuhan dan semesta ada bersamamu, Monique. Jadi sebenarnya nggak butuh tuh ilmu aneh-aneh itu. Wear a cloak of protection and love. Oke, di sini ada kartu Diana. Focus intentions. Think about what you desire. Set your sight high. Expect the best possible outcome. See? Yang lo harus lakukan adalah nggak usah pakai ilmu aneh-aneh, nggak usah pakai cara instan, tapi pikirkan aja diri lo sendiri. Jadi lewat afirmasi itu kan sebenarnya nggak salah. Afirmasi itu kan tidak klinik. Afirmasi itu adalah doa ke siapa? Ya doa ke Tuhan lah, masa ke siapa? Ya kan? Kalau pakai ilmu apalah, ilmu A, ilmu B, ilmu C, nah itu baru klinik tuh, Mon. Nggak bener. Oke, bottom of the deck dari Keeper of the Light ini Saint Germain. Ini bagus banget nih Saint Germain nih. Karma releasing. See, kan di sini diminta lu ada kartu Justice kan di sini. Justice. Karma, good karma. Good karma will come to you, bad karma will hit the person that messed up with you, ya kan? Sama di sini ada tulisannya Saint Germain releasing karma. Move beyond drama. See, lu tuh ya terjebak sama drama sama mak tiri lo. So move on. Don't let your stepmother toxicated your mind, Monique. Create your own path, make room for good energy. See? Bener kan kata gue?
mohon maaf ya, gue bukannya sok pinter, bukannya gue sok sakti, gue bukan Tuhan, gue bukan malaikat, gue hanya orang biasa. Dan gue pendosa, gue pun berbuat dosa, tapi gue percaya sama yang namanya kekuatan Tuhan. Dan gue selalu memberikan lo nasihat yang benar. Gak pernah kan nasihat gue menjatuhkan lo, gak pernah nasihat gue tuh buruk. Karena kenapa? Lo udah kayak adik gue sendiri, Monik. Ngapain gue kasih nasihat yang aneh-aneh? Gak ada. Oke, last card. Ini kartunya Archangel. Ini kartu Clairvoyance. Archangel Raziel. I am helping your spiritual sight to awaken fully so you can clearly see heavenly love. See? Ya memang lo punya kemampuan clairvoyance alias melihat astral. Tapi lo masih kayak beberapa kali yang lo cerita sama gue, lo masih kayak diperdaya oleh kemampuan melihat lo sendiri. You see what you're not, lo melihat apa yang tidak seharusnya lo melihat sesuatu yang bukan sebenarnya. You see the thing that not right gitu loh, nggak baik gitu, bukan nggak. Misalnya gini, lo ngelihat sebenarnya itu yang di depan lo itu misalnya itu setan, tapi lo ngelihatnya itu seperti kucing. Nah, itu kan salah tuh, berarti kan your eyes tricks on you, your mind is tricks on you gitu kan. Nah itu tuh yang harus diperbaiki sih. Itu Simon. Clairvoyance lo harus diperbaiki. Caranya memperbaiki clairvoyance lo atau tingkat kemampuan lo melihat astral, melihat sesuatu yang goib. Balik lagi, kemampuan spiritual lo. Clairvoyance ini kan termasuk kemampuan spiritual ya. Lo matchingin, lo tektokin, lo combine, lo kombinasikan dengan logika lo. Lo harus tahu saat lo melihat sesuatu, lo harus tahu yang lo lihat itu apakah memang sebenarnya atau hanya ilusi. Itu aja. Karena kalau lo tidak pakai logic, yang lo lihat hanyalah ilusi. Your eyes play tricks on you. Kartu kedua, take back your power. Archangel Raziel, use your God-given power. Bukan God-given power. Bukan yang dikasih power, bukan power yang dikasih sama orang ya, bukan power yang diajarkan oleh orang, tapi power yang dikasih oleh Tuhan. Lo taulah apa power spiritual lo yang dikasih Tuhan ke lo. Nggak usah gue jelasin di sini. And intention to manifest. Manifestasikan aja kemauan lo, keinginan lo. Manifestasi itu kan bukan klinik. Itu manifestasi, afirmasi adalah manifestasi sama dengan afirmasi. Afirmasi sama dengan doa. Doa ke siapa? Ya ke Tuhan. Seperti kata gue tadi. Blessing in your life. See? Kalau lo bersandar pada Tuhan, lo memakai kekuatan lo, your God-given power, maka lo akan dapetin apa yang lo inginkan. Lo bisa mendapatkan apa yang lo mau. Tapi kalau lo pakai cara pintas yang diajarkan manusia ke lo, salah itu. Salah kaprah itu. Karena menyalahi jalannya Tuhan. Gitu lah, Mon. Oke, kartu ketiga, kartu terakhir. Crystal clear intention. Archangel Michael, be clear about what you desire and focus upon it with unwavering faith. See? Be clear, Monik, dengan apa yang lo mau. Fokus dengan apa yang lo inginkan tanpa membuyarkan your faith atau kepercayaan lo pada Tuhan. Jangan sampai itu buyar. Jangan sampai lo salah langkah. Jangan sampai lo salah mengambil sikap. Jangan sampai lo pakai cara pintas yang akhirnya ujungnya bisa membuyarkan faith lo atau kepercayaan lo kepada Tuhan. Karena kalau sampai itu buyar, kepercayaan pada Tuhan itu sampai buyar, ujungnya apa? Musrik ujungnya apa? Neraka. Nggak bakal bisa lo masuk surga. Boro-boro masuk surga, nyium bau surga aja kagak bisa. Oke, ini bottom of the deck ya. Kartu Archangel ini bottom of the deck ada leadership. Archangel Gabriel, it is time for you to assume your leadership power and position and lovingly guide others. See, leadership di mana? Ya leadership di diri lo dulu aja, diberesin.
gimana lo mau taking the leadership if you cannot control, if you cannot balance your own self, if you cannot balance your own emotion, your own anger, ya kan? Everything has to be balanced first. Then you could be the leader, a good leader. If you cannot balance yourself, then you cannot be a good leader. Then fucked up everything. Oke, sepertinya sudah ya. Oke, Monique. Oke, udah ya, udah gue tarotin ya. Saya sudah melunasi janji saya padamu. Melunasi janji saya padamu. Oke, inti dari tarot readingan ini adalah be wise for what you've done, gitu loh. Dan you have to believe in yourself. You have to believe with God-given power. God-given power. Tolong itu di garis bawahi. Kekuatan yang diberikan oleh Tuhan. Bukan kekuatan yang diajarkan oleh manusia. Jadi jangan salah langkah. Ya Mon ya. Oh kan? Sorry guys. Intervensi dari Miss K gue. Okay guys. I think that's it for now. Thank you for watching my video. See you next video ya. Bye.